Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit membahas tentang konsep dasar pemrograman C# dan framework.NET. Pertama, apa itu pemrograman C#? Dikembangkan secara khusus oleh Microsoft untuk teknologi .NET. Dikembangkan dari C++ dan VB.NET dengan menggabungkan berbagai kelebihan dari masing-masing dan mengeliminasi berbagai kekurangannya. Bahasa pemrograman yang relatif mudah dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membuat aplikasi desktop, aplikasi mobile, server-side code untuk website, hingga pengembangan video game untuk online. C# memiliki keseimbangan antara kemudahan dalam penggunaan dan kapasitas. Tentang framework.NET, sebuah platform yang sangat besar yang melingkup mobile development, server-side development, Windows desktop application development, cloud-based application development, hingga enterprise application development. .NET utamanya terdiri atas dua bagian, yaitu CLR Common Language Runtime yang merupakan virtual machine, dan BCL Base Class Library adalah kode library dalam jumlah massif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan development. Tentang ID Visual Studio, di sini kita membutuhkan Visual Studio Community yang free aja ya kan. Ya, di sini kita akan mencoba percobaan pertama. Kita buka Visual Studio-nya, file, project, kita akan menjalankan dan akan menunggu dan melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Maka di sini kita akan membuat proyek aplikasi GUI FS2019. Membuat proyek aplikasi GUI FS2019, buatlah proyek baru, lalu pilih WPF application sebagai jenis proyek. Selanjutnya inisialisasi nama proyek beserta tempat penyimpanan proyek, lalu klik OK. Selanjutnya akan tampil WPF application development window seperti di gambar. Inisialisasi proyek akan menggenerate dua script file utama, yaitu mainwindows.xml dan mainwindows.xml.cs. Setelah itu klik tab toolbox, lalu double klik entry button pada bagian command WPF control untuk menambahkan tombol pada Windows Form. Setelah itu membuat proyek aplikasi GUI, double klik button pada Windows Form, maka panel code editor akan berganti ke file Windows XAML.cs. Visual Studio akan secara otomatis membuat sebuah event baru pada backend code Windows Form dengan nama button klik. Event ini nantinya dapat diprogram untuk membuat berbagai aksi yang harus dilakukan aplikasi ketika tombol diklik. Tambahkanlah baris kode berikut pada blok event button klik, lalu build terhadap aplikasi terlebih dahulu untuk memastikan tiada kode error dengan menekan tombol Ctrl Shift B, lalu tekan F5 untuk menyalakan aplikasi. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah menaruh tombol button, klik dua kali, dia akan muncul seperti di atas ini. Setelah itu jalankan dan dia akan muncul kode seperti yang di bawah ini. Saya klik ini. Ya, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran struktur program. Struktur programming terdiri dari beberapa bagian, antara lain namespace,
class, class method, class attribute, main method, statement, and expression. Common note: Caesar bersifat case sensitif. Semua statement dan deskriptif harus diakhiri dengan semikolon. Eksekusi program dimulai pada metode main. Tidak seperti Java, nama source file dapat berbeda dengan nama class. Kita lanjutkan dengan Caesar basic syntax. Caesar basic syntax terdiri dari import namespace system, member variable class rectangle, fungsi lokal class rectangle, fungsi main kelas eksekutif rectangle, menciptakan objek dari kelas rectangle dan memanggil fungsi lokal. Kalian juga bisa mencobanya di Visual Studio. Kita akan atur penulisan komen yang efektif. Tulis komen untuk setiap potongan kode tertentu segera setelah Anda menyelesaikan atau hampir menyelesaikannya. Tulis komen yang bersifat menjelaskan mengapa hal tersebut Anda lakukan. Penulisan komen terkait kelas melingkup berbagai publik atribut dan behavior dari kelas tersebut. Penulisan komen terkait fungsi melingkup berbagai parameter yang dibutuhkan dan output dari fungsi tersebut. Di sini kita akan menjelaskan tentang variabel, bentuk umum variabel atau tipe data, nama variabel, deklarasi variabel, integer score, menugaskan nilai pada variabel score sama dengan 0, menampilkan nilai dari variabel console writeLine atau score, tipe data primitif, tipe integral, integer A sama dengan 12, source 12, tipe data byte source. Inilah model tipe data primitive type. Tipe data primitive type dari string itu yang paling terendah, baru ke simple type, numerik, bool, baru ini integral type sama floating. Ini dia sepertinya 16 angka atau huruf itu, aku lupa. Sini kan menjelaskan user input. Membaca user input pada Caesar dilakukan dengan menggunakan metode readLine dari kelas console. String nama console readLine. Untuk tipe data selain string input, user harus dikonversi ke tipe data yang diinginkan terlebih dahulu dengan menggunakan kelas convert. Integer usia convert to integer 32 console readLine. Beberapa metode dari kelas convert dapat digunakan antara lain: escape karakter sering digunakan untuk mengatur susunan string. Escape karakter juga digunakan untuk merepresentasikan karakter tertentu yang merupakan bagian dari kode program sebagai karakter biasa. Escape karakter umum menggunakan keyword. Contoh penggunaan escape karakter: console writeLine menampilkan double quotes, console writeLine newline, console writeLine. Ini T garing T ini sepertinya ada spasi, tabnya tab space, console type Windows tempat penyimpanan. Penyimpan string pada Caesar 6 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu integer volume. Cara pertama, console writeLine the cylinders volume is tambah volume tambah cubic units. Dia seperti ini lah, kayak terbalik aja sih. Percabangan if dan if else, percabangan else,
Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan materi operator. Operator adalah simbol yang memberitahukan kepada kompiler untuk melakukan manipulasi matematik atau logika tertentu. Caesar memiliki sekumpulan operator yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu operator aritmatik, operator relasional, operator logika, operator bitwise, operator penugasan. Nah, di sini kita akan melihat operator aritmatika seperti ini contohnya, dan operator rasional contohnya seperti ini ya. Operator logika contohnya seperti ini, dan operator bitwise ya. Di sini kita akan lanjut menjelaskan tentang array. Array digunakan menyimpan data yang memiliki tipe yang sama. Array dideklarasikan dengan menggunakan kurung siku. Array didefinisikan dengan menggunakan keyword new. Array juga diinisialisasi saat didefinisikan. Array dapat diakses dan dimodifikasi dengan menggunakan kurung siku yang diisi dengan indeks array yang akan diakses. Indeks array berbasis 0 sehingga elemen pertama selalu berindeks 0. Anda juga membuat array dari apapun termasuk array dari array. Array juga dapat dibuat multidimensi. Array juga memiliki properti yang dapat dipanggil, yaitu length, yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen di dalam array. Nah, ini contoh array example. Kalian bisa mencontohnya dalam aplikasi Visual Studio. Ini array multidimensional. Kalian juga bisa mencontohnya menggunakan aplikasi Visual Studio. Ya, di sinilah kita membahas string. String pada dasarnya adalah sebuah array karakter. Keyword string pada Caesar digunakan untuk mendeklarasikan variabel string. String pada Caesar bukan merupakan tipe data primitif, melainkan sebuah objek yang memiliki metode dan properties. Contoh penggunaan string, kalian bisa mengketikkan codingnya di dalam Visual Studio seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, ini contohnya string dalam Visual Studio. Kalian juga bisa mengetikkan array tadi di tempat sini, cuma array tadi tidak bisa saya ketik karena dia error. Enumeration. Enumerasi adalah sebuah cara mendefinisikan tipe data suatu variabel yang memiliki nilai spesifik. Tipe enumerasi dideklarasikan dengan keyword enum. Enumerasi didefinisikan di luar definisi kelas ataupun tipe data lain. Enumerasi hanya dapat memuat nilai yang Anda daftarkan secara eksplisit. Bentuk umum enumerasi pada Caesar. Setiap simbol pada enumeration list mewakili nilai integer, sehingga Anda dapat menugaskan setiap simbol tersebut dengan sebuah nilai integer. Secara default, nilai dari simbol enumerasi pertama adalah 0. Nah, di sini enumeration example. Kalian bisa menggunakan aplikasi Visual Studio seperti tadi. Saya sudah mengetikkan ini dan menjalankan, dan ternyata laptop saya error, tidak bisa melihat hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut di materi method. Method adalah kumpulan statement yang memiliki tugas spesifik. Orientasi utama method adalah kode reusable. Untuk menggunakan metode, Anda harus mendefinisikan lalu memanggilnya. Metode umumnya didefinisikan di dalam sebuah kelas. Metode dapat memiliki parameter untuk diproses di dalam metode tersebut ataupun tidak. Metode juga dapat memiliki nilai balik atau dapat juga bersifat void atau tidak memiliki nilai balik. Bentuk metode di bawah. Ini
bentuk method. Nah, ini bentuk method yang pertama, method defining dan calling. Anda bisa mencobanya di aplikasi Visual Studio. Ini method recursive method cal. Kalian juga bisa menggunakannya di aplikasi Visual Studio. Nah, ini method passing parameter. Kalian juga bisa mencobanya. Saya sudah mencoba semua dengan ternyata error, laptop saya tidak bisa menampilkan outputnya. Nah, kita lanjutkan ke materi struktur. Struktur adalah tipe data bertipe value. Struktur memungkinkan programmer menciptakan sebuah variabel yang memuat berbagai tipe data. Struktur diciptakan dengan menggunakan keyword struktur umumnya digunakan untuk mempresentasikan record. Struktur selain memiliki daftar variabel juga memungkinkan memiliki beberapa metode. Struktur didefinisikan di luar kelas. Bentuk umum struktur seperti di bawah ini. Nah, ini bentuk struktur example pertama. Kalian bisa mencobanya di Visual Studio. Ini struktur bentuk yang kedua. Kalian bisa mencobanya dan outputnya seperti di sebelah kanan yang warna hitam. Value tipe dan representative. Memori program pada dasarnya terbagi dalam beberapa bagian termasuk stack dan heap. Stack digunakan untuk menyimpan status jalanan program dan lokal variabel. Heap digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses kapanpun dan dari manapun. CLR dalam kurung net runtime bertugas memanage memory heap dan membersihkan memori yang sudah tidak digunakan menggunakan garbage collector. Kelompok tipe data value secara langsung menyimpan datanya ke dalam variabel stack. Kelompok tipe referensi menyimpan referensi ke suatu lokasi di heap. Nah, ini bentuk value tipe dan referensi tipe. Terima kasih telah memperhatikan saya dari awal.